Pernah dengar istilah siaga satu? Nah, belakangan ini seluruh Tentara Nasional Indonesia atau TNI ditempatkan dalam status itu. Jadi di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas, apa sih sebenarnya arti di balik status siaga satu ini? Betul sekali, militer kita sekarang ini lagi dalam kondisi siaga paling tinggi. Ini bukan main-main loh, ini langkah besar yang pastinya jadi sorotan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Tapi siaga I itu artinya apa sih sebenarnya? Maksudnya, apa yang benar-benar terjadi di lapangan kalau status ini udah aktif? Nah, pertanyaan bagus. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar kita semua paham, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih definisi dari status siaga I itu? Jadi gini, gampangnya status siaga I itu adalah level kesiapan militer yang paling tinggi di TNI. Tujuannya jelas banget, buat antisipasi situasi dan siap sedia menghadapi segala ancaman darurat. Ini tuh semacam sinyal, hey, kita siap sepenuhnya. Kalau di lapangan, artinya apa? Ya artinya semua disiapin. Personel nggak boleh kemana-mana, harus siaga di markas. Senjata, amunisi, semua udah dicek dan siap pakai. Kendaraan militer juga harus dalam kondisi prima. Pokoknya, ini adalah level kesiapan paling pol yang bisa dicapai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa harus sekarang? Jelas keputusan ini bukan tanpa sebab ya. Ada kaitannya sama efek domino yang terjadi di panggung dunia. Coba kita lihat. Pemicu utamanya itu ya karena ketegangan internasional lagi memanas. Jadi ini bukan keputusan yang ujuk-ujuk diambil tanpa alasan yang kuat. Dan ini nih, biar lebih jelas, ada pernyataan langsung dari sumber resmi. Kepala Badan Intelijen Strategis, Letjen Yudi Abrimanto, bilang gini, penetapan status ini bertujuan untuk mengantisipasi situasi keamanan pasca serangan AS Israel ke Iran yang memicu serangan balasan dari Iran. Jadi udah jelas banget ya, ada hubungan langsung antara kejadian di Timur Tengah dengan sikap pertahanan Indonesia sekarang. Oke, sekarang kita intip lebih dalam lagi soal perintahnya. Gimana sih sebuah komando dari atas itu bisa berubah jadi aksi nyata di lapangan? Perintah ini datangnya langsung dari pucuk pimpinan loh. Dikeluarkan langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Dan instruksinya berlaku buat semua jajaran TNI, nggak ada pengecualian. Biar kebayang urutannya, coba kita lihat timelinenya. Jadi, surat telegramnya itu ditandatangani tanggal 1 Maret 2026. Nah, beberapa hari setelahnya, tanggal 7 Maret, ada konfirmasi resmi ke publik dari juru bicara TNI, dan sejak hari itu, status siaga ini terus berjalan. Isi telegramnya sendiri itu detail banget. Instruksinya jelas. Apa aja? Pertama, siapkan semua personil dan alutsista. Itu loh, alat utama sistem persenjataan. Kedua, kerahkan prajurit buat patroli di titik-titik strategis. Dan yang ketiga, pastikan semua personil siaga di markas. 3 poin ini jelas dan konkret banget. Nah, yang perlu kita tahu juga, langkah militer ini tuh nggak sendirian. Penasaran kan gimana bagian-bagian lain dari pemerintahan kita merespons hal ini? Yuk kita lihat. Kalau dari DPR gimana? Ternyata ada dukungan. Ini kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Beliau bilang kebijakan ini adalah bagian dari strategi pertahanan bangsa. Dan yang penting, beliau menekankan soal sinergi antara TNI, Kemenhan, dan DPR. Ini nunjukin kalau secara politik, semua sejalan. Nggak cuma dari DPR, dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, juga kasih pandangan. Kata Brigjen Riko Ricardo Sirait, naikin level kesiapsiagaan itu hal yang biasa. Tujuannya yaitu tadi, buat jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan kita semua. Jadi pesannya jelas, ini langkah pertahanan yang emang penting. Oke, setelah kita lihat semua ini, jadi kesimpulannya apa? Nah, ini poin yang paling penting untuk diingat. Ini semua soal kesiapsiagaan ya, bukan soal kepanikan. Ini nih intinya, status siaga I itu harus kita lihat sebagai langkah proaktif. Tujuannya buat apa? Ya buat mastiin keamanan dan kedaulatan kita tetap terjaga. Ini sama sekali bukan tanda kalau Indonesia bakal ikut perang atau semacamnya. Bedanya jauh banget loh antara panik dan siap siaga. Coba lihat. Kalau panik itu sifatnya reaktif. Dasarnya rasa takut, dan hasilnya pasti kacau. Nah, sebaliknya, kalau kesiapsiagaan itu proaktif, didasari strategi, dan nunjukin keteraturan. Jelas ya, Indonesia milih yang mana? Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menurut saya penting banget buat kita renungkan. Di dunia yang serba nggak pasti ini, gimana caranya sebuah negara bisa nunjukin kekuatan buat mencegah ancaman, tapi di saat yang sama nggak malah kelihatan provokatif atau ngajak ribut?
Nah, langkah siaga yang diambil Indonesia ini jadi contoh nyata yang menarik ya, tentang gimana cara menyeimbangkan dua sisi mata uang ini.